Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini, pada kesempatan tausiah Ramadan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita menggali hikmah yang terdapat pada bulan Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam itu diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu bulan Ramadan di mana diturunkan Al-Quran, di dalamnya menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, dan kemudian menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran yang merupakan kitab petunjuk bagi umat Islam itu diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan. Itu artinya apa? Itu artinya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita, terjadikan momentum untuk kembali mengkaji Al-Quran, mulai dari membacanya, memahami kandungannya, memahami tafsirnya, menghafalkannya, dan kemudian juga melaksanakannya. Al-Quran di samping sebagai kitab pedoman, petunjuk kepada umat Islam, bagi umat Islam, kalau kita tinjau dari sisi ilmiah, ulumul Quran, saya mengutip dari Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat bagi Rasulullah SAW. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu yang mukjizatnya tidak kitab suci yang diturunkan kepada nabi tersebut. Misalnya mukjizat Nabi Musa bukan kitab Taurat, mukjizat Nabi Daud bukan Zabur, mukjizat Nabi Isa bukan Injil, tetapi mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu Al-Quran. Kenapa terjadi demikian? Karena mukjizat nabi-nabi terdahulu adalah mukjizat yang hanya bersifat empirik. Mukjizat Nabi Musa, tongkat menjadi ular. Karena yang dibutuhkan saat itu, yang dibutuhkan pada saat itulah mukjizat yang bersifat empirik. Karena umat Nabi Musa adalah umat yang pintar dalam sihir, yang bisa menyihir tali temali menjadi ular-ular yang kecil. Tapi mukjizat Nabi Musa adalah mukjizat berupa ular besar yang kemudian mampu menerkam ular-ular kecil yang jelmaan dari tukang-tukang sihir pada zaman Nabi Musa. Artinya mukjizat yang asal kata adalah ajaza, melemahkan, maka tongkat menjadi ular adalah mukjizat Nabi Musa karena melemahkan kemampuan umat-umat tukang sihir pada zaman Nabi Musa, sehingga sebagian mereka ada yang beriman kepada Nabi Musa. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Itu artinya mukjizat Nabi Muhammad berbeda dengan mukjizat-mukjizat Nabi terdahulu. Dari berbagai aspek, dari aspeknya ada 3 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah aspek keindahan tata bahasanya, kemudian aspek ilmiah, dan aspek isyarat ghaib. Kalau dari sisi bahasa, mungkin mukjizat Al-Quran mirip-mirip dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Artinya umat Nabi Muhammad itulah umat yang
punya kemampuan di dalam mengolah sastra atau nilai-nilai sastra yang tinggi, sehingga mereka ketika dihadapkan kepada Al-Quran, mereka dihadapkan kepada sesuatu yang mereka sangat paham, tetapi mereka tidak bisa menandinginya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menantang umat pada waktu itu untuk membuat seumpama Al-Quran. Ketika dia atau mereka tidak mampu membuat seumpama Al-Quran, mereka ditantang dengan tantangan yang lebih rendah lagi, yaitu membuat satu surah saja. Dan mereka juga tidak mampu. Dan diturunkan lagi tantangannya, mereka ditantang untuk membuat satu ayat saja. Mereka juga tidak mampu. Itu artinya bahwa Al-Quran menantang mereka-mereka yang ahli di dalam balaghah, di dalam bahasa mengolah sastra, untuk membuat sesuatu yang seumpama Al-Quran. Mereka tidak mampu, karena Al-Quran bagi mereka adalah sebuah kitab atau kalimat-kalimat yang bernilai sastra yang sangat tinggi. Sehingga ada orang yang mengkaji Al-Quran secara matematika, misalnya ketika dia menghitung ayat Al-Quran, kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ternyata kalimat-kalimat itu disusun secara sangat seimbang dan sistematis. Misalnya jumlah kalimat-kalimat yang kata-kata yang berpasangan itu jumlahnya sama di dalam Al-Quran. Kata-kata langit jumlahnya sama dengan kata-kata bumi. Kata-kata laki-laki dan perempuan jumlahnya sama. Kata-kata siang dan malam jumlahnya sama. Itulah susunan salah satu keistimewaan Al-Quran dari sisi kebahasaannya. Kemudian dari sisi ilmu pengetahuan, itu juga Al-Quran mengandung hal-hal yang sangat luar biasa. Dari berbagai literatur disebutkan bahwa dari sekian ribu ayat Al-Quran, ada 700 lebih ayat yang berbicara tentang ilmu, atau ada kata-kata ilmu atau ilmu pengetahuan. Artinya kalau dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain, maka Al-Quran adalah kitab suci yang mungkin perhatiannya lebih besar terhadap ilmu pengetahuan ketimbang kitab suci yang lain. Kalau kita lihat misalnya ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, surat Al-Alaq 1-5, itu Iqra, perintah untuk membaca. Maka itu adalah sebuah isyarat kepada kita bahwa Al-Quran yang dimulai dengan perintah Iqra itu artinya Al-Quran sangat peduli dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan berkembang dari tradisi membaca. Maka dengan demikian, maka jelaslah maksud Al-Quran ketika Al-Quran memerintahkan Iqra tidak dengan menyebutkan objeknya. Iqra bismi rabbik, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tidak disebutkan di situ maf'ul bihnya, objek membacanya. Itu artinya kita disuruh untuk membaca apa saja, baik ayat kauniyah maupun ayat kauniyah, membaca yang tertulis, membaca yang tidak tertulis, agar supaya kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Cuma Al-Quran memberikan rambu-rambunya, bismi rabbik. Itu artinya adalah perintah membaca harus disertai dengan bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu. Kalau dalam artinya secara filosofinya adalah bahwa apa yang kita baca itu harus demi Tuhan atau demi langit. Langit adalah simbol kebaikan, simbol kemanfaatan, simbol kesejahteraan. Karena Rabb itu artinya adalah menjaga. Artinya apa yang kita baca atau hasil yang kita baca atau proses yang bagaimana kita membaca itu harus memberikan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia. Maka dengan demikian tidak ada alasan bagi kita umat Islam untuk tertinggal di dalam ilmu pengetahuan. Sebenarnya ini sudah betul-betul dilaksanakan oleh umat Islam pada abad pertengahan dulu, ketika mereka menguasai jagat ilmu pengetahuan. Bahkan pada waktu itu Muslim atau wilayah Muslim menjadi pusat ilmu pengetahuan.
di saat yang bersamaan Eropa pada waktu di masa kegelapan atau di masa kebodohan. Dimulai dengan Khalifah Al-Ma'mun dengan Baitul Hikmahnya, dengan lembaga Baitul Hikmahnya yang di situ ditempatkan orang-orang yang kompeten di dalam bidang ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam Islam, sehingga kita bisa mengenal namanya Al-Farabi, Ibnu Rus, Ibnu Sina, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah mukjizat ilmiahnya. Nah, inilah yang mungkin tertinggal atau ditinggalkan oleh umat Islam. Sehingga kalau kita melihat saat ini umat Islam di negara-negara muslim, tidak ada yang bisa kita sebut sebagai negara maju. Negara mana yang mayoritas muslim disebut negara maju? Mesir, Arab Saudi, Iran, Irak, Indonesia, Malaysia. Yang kalau kita negara maju ya Amerika, Australia, Jepang, Inggris, Jerman. Negara Islam mana? Padahal dahulu kalau kita mengatakan pada masa keemasan Islam, Islam itulah memberikan suatu fondasi yang kuat untuk membangun ilmu pengetahuan. Bahkan tidak jarang kita membaca di dalam khazanah, di dalam literatur ada yang menyebutkan bahwa pencapaian orang Barat pada saat ini dalam bidang ilmu pengetahuan itu tidak terlepas dari jasa umat Islam. Apa jasa umat Islam? Jasa umat Islam adalah bagaimana umat Islam berhasil menerjemahkan filsafat Yunani dengan baik, kemudian diadopsi oleh Barat pada masa Renaissance, sehingga Barat bisa memasuki dunia modern. Tetapi umat Islam di saat yang sama, karena persoalan internal dan eksternal, perpecahan di dalam dan penggerogotan dari luar, sehingga umat Islam kemudian mundur dan sampai sekarang tidak bangkit lagi. Maka dengan membaca sejarah seperti itu hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, bagi setiap generasi muda muslim yang sedang belajar. Marilah kita belajar dengan sesungguhnya, kembali mencari inspirasi di dalam Al-Quran, sehingga kita pada momentum puasa ini kita bisa meningkatkan semangat kita untuk mengkaji Al-Quran dari berbagai aspeknya. Karena kalau kita membaca di dalam Al-Quran itu, ulama menyebutkan banyak hal yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan semua hal ada di dalam Al-Quran. Dalam artian prinsip-prinsipnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran tidak bicara tentang hal-hal secara mendetail, tapi prinsip-prinsipnya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita membangun ekonomi, prinsip-prinsip membangun ekonomi berupa ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang mensejahterakan, itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita membangun politik yang santun, politik yang berlandaskan kepada azas musyawarah, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang mengandung semua hal, tapi mengandung hal-hal yang berupa prinsip yang bisa kita gali dan kita kembangkan dalam sesuatu yang bersifat teknis. Maka dari itu, kesempatan yang berbahagia ini pada bulan Ramadan ini, marilah kita tidak hanya sekedar membaca Al-Quran dari awal sampai akhir khatam dalam beberapa hari, tapi kita gencarkan juga mentadabburi Al-Quran, mentadarus Al-Quran dalam pengertian makna dan kandungannya, sehingga kita bisa khatam Al-Quran. Di sisi yang lain kita juga bisa khatam membaca makna Al-Quran. Atau mungkin kita khatam di dalam membaca makna-makna Al-Quran, misalnya dalam hal ekonomi. Kita khatam membaca Al-Quran yang terkait dengan ayat-ayat politik. Kita khatam Al-Quran dalam membaca ayat-ayat yang terkait dengan pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar kita membaca dengan cepat lafalnya sehingga kita bisa khatam dalam beberapa hari, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita juga mengkhatamkan makna dan kandungan Al-Quran tersebut, sehingga fungsi Al-Quran sebagai petunjuk betul-betul dapat terwujudkan. Artinya
betul-betul menunjukkan kita di dalam segala aspek kehidupan kita, memberi petunjuk dalam bidang ekonomi, memberi petunjuk dalam bidang sosial, budaya, politik dan sebagainya. Itulah fungsi Al-Quran, hudal linnas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kembalilah kepada Al-Quran. Biarkan Al-Quran berbicara. Ajak Al-Quran berbicara, kata Ali. Istantikil Quran, ajak Al-Quran berbicara. Kamu punya masalah apa? Ajak Al-Quran berbicara. Bagaimana rambu-rambu, bagaimana petunjuk-petunjuk yang diberikan Al-Quran. Kita pecahkan, kita tafsirkan. Maka dengan demikian Al-Quran memang sudah selesai lafalnya ketika Nabi sudah wafat, tetapi penafsiran Al-Quran akan berjalan terus. Janganlah kita ragu, janganlah kita takut di dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau kita punya kemampuan dan syarat-syarat untuk menafsirkan, karena Al-Quran itu memang perlu ditafsirkan sampai akhir zaman. Karena Al-Quran salihun likulli zaman wal makan. Al-Quran baik untuk segala masa dan tempat. Maka kalau sudah demikian, itu artinya walaupun Al-Quran turun 14 abad yang lalu dengan bahasa dan konteks yang sangat khas pada masa itu, tetapi Al-Quran tetap eksis, tetap bermakna, tetap relevan pada masa ini, tentu saja dengan melakukan pemahaman-pemahaman baru, penafsiran-penafsiran baru, dan dibantu dengan ilmu-ilmu baru yang kita butuhkan, sehingga kita betul-betul dapat menjadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi kita di segala aspek kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.